Shalom kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokila. Hari ini kita akan membahas tentang puasa. Apakah orang Kristen berpuasa atau tidak? Tradisi puasa dalam kekristenan itu sangat banyak. Dan kemudian itu adalah salah satu jenis ibadah yang secara khusus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Nah, setidaknya ada beberapa rujukan contoh puasa dalam kekristenan. Yang pertama adalah kita mulai dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Musa ketika naik ke gunung untuk menerima 10 hukum, dia berpuasa selama 40 hari. Selama di gunung itu dia tidak makan dan tidak minum. Artinya dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam tanpa menyentuh makanan dan minuman. Kemudian contoh berikut lagi, puasa yang dilakukan oleh Daniel. Nah, ketika Daniel berada dalam pembuangan di Babilonia, dia melakukan puasa yang kemudian dari puasa itu dia menerima firman Tuhan yang dia tuliskan dalam kitab Daniel. Nah, puasanya Daniel yang diketahui dan kita baca bersama adalah Daniel berpantang terhadap makanan-makanan yang sedap atau makanan-makanan yang enak. Dia hanya makan sayur-sayuran, itu pun tanpa diberikan penyedap. Cuman direbus lalu mereka makan. Karena pada masa itu, di Babilonia, setiap makanan itu sebelum dimakan dipersembahkan dulu kepada para dewa. Dan makanan-makanan itu adalah makanan-makanan persembahan. Contoh jenis puasa yang lain adalah ketika Ratu Esther, ia menyerukan kepada orang-orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Karena Haman, salah satu tokoh yang ada di kerajaan Media Persia waktu itu, berencana untuk melenyapkan, membunuh semua orang Yahudi pada masa itu. Sehingga Esther menyerukan kepada semua orang Yahudi yang ada di Media Persia atau Iran sekarang, untuk mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Contoh berikutnya adalah puasa yang dilakukan oleh Raja Daud. Ia berpuasa 7 hari 7 malam karena anak hasil dari perselingkuhannya dengan Batsheba sakit keras dan hampir mati. Dan kemudian dia selama 7 hari 7 malam hanya meratapi dan berdoa. Nah, ini salah satu jenis rujukan puasa yang dimiliki oleh orang Kristen. Kemudian puasa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ketika dia ingin masuk dalam pelayanan. Dan dia tidak makan dan tidak minum. Dan dia pergi ke padang gurun untuk berdoa sepanjang 40 hari 40 malam. Selesai dia berpuasa, maka dia mulai masuk dalam pelayanan. Nah, bagaimana orang Kristen cara berpuasa? Orang Kristen berpuasa, salah satu jenis dari berbagai yang saya ucapkan tadi, yang saya sampaikan tadi, dia bisa memilih dari salah satunya. Bisa berpuasa selama 21 hari, bisa berpuasa selama 7 hari, bisa berpuasa selama 3 hari 3 malam, atau juga bisa berpuasa selama 40 hari 40 malam, tanpa makan dan minum. Nah, waktu Yesus hadir di bumi dalam pelayanannya, ia mengatakan bahwa jika engkau berpuasa, minyakilah rambutmu dan cucilah mukamu, supaya jangan ketahuan kepada orang bahwa kamu sedang berpuasa. Nah, pesan dari perkataan Yesus ini adalah begini, bahwa puasa itu adalah satu ibadah yang dilakukan secara pribadi antara manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, puasa itu tidak boleh dipertontonkan kepada orang banyak dan disampaikan kepada orang banyak bahwa kita sedang berpuasa. Sehingga puasa itu menjadi ibadah yang khusus, yang merupakan seruan kita terhadap Tuhan yang dilakukan secara pribadi dan tidak mengundang orang lain untuk mengetahuinya. Tidak memamer-mamerkannya
atau tidak mendeklarasikannya. Kecuali dideklarasikan dalam jemaat dan dilakukan dengan tujuan bersama. Nah itu, jadi puasa itu adalah sebuah tindakan yang tidak harus pada waktu tertentu atau direncanakan dalam tahun tertentu kita harus berpuasa sekian kali, tidak. Puasanya orang Kristen dapat dilakukan kapan saja dengan tujuan tertentu terhadap apa yang dia sedang doakan dan dia gumuli. Atau terhadap sebuah keadaan atau suatu proses yang sedang berjalan, yang tidak ada jalan keluarnya. Maka dia merendahkan diri, berpuasa, tidak makan, mencari Tuhan dalam doa, mengutarakan isi hatinya dengan berhari-hari merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu, apa sikap ketika kita berpuasa? Orang Kristen kalau sikap dalam berpuasa adalah mengaku dosa. Mengaku seluruh kelalaiannya dan memohon ampun untuk dia dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab puasa itu kalau tanpa pengakuan dosa dan perubahan, ya untuk apa berpuasa? Kemudian, ketika orang berpuasa, dia haruslah berdoa dan mencari apa kehendak Tuhan. Apa mau Tuhan dalam kehidupannya. Atau apa mau Tuhan dalam hal-hal yang dia sedang hadapi. Atau dia sedang dalam proses tersebut. Sehingga kalau dibilang bahwa berpuasa kemudian pergi ke sana kemari lalu tidur-tiduran saja, ya itu bukan puasa. Karena ada sebuah aktivitas yang dilakukan bersungguh-sungguh dan dengan niat hati yang benar-benar, dengan keteguhan dan sebuah sikap merendahkan diri yang benar-benar dilakukan di hadapan Tuhan. Nah, apa saja pantangan buat orang berpuasa? Ya tentu kalau dia berpuasa pantangannya adalah dia tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Atau tidak juga memamerkan kepada banyak orang bahwa dia sedang berpuasa. Atau tidak lagi membicarakannya kepada orang, oh saya puasa loh, saya begini loh. Tidak begitu. Tetapi puasa itu adalah sebuah keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, merendahkan diri, mengaku dosa dan berbalik dengan cara-cara yang jahat. Hidup yang lama ditinggalkan lalu memulai kehidupan baru. Itu puasanya orang Kristen. Nah, di dalam doa dan puasa itu ada yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yaitu memperbaharui dan melakukan introspeksi yang mendalam terhadap diri sendiri. Mengenal kehendak dan rencana Tuhan yang Tuhan hendak katakan. Dan yang terakhir, menerima dan mencari pesannya Tuhan untuk apa yang akan Tuhan lakukan di masa yang akan datang. Nah itu, ketika orang berpuasa seperti itu. Maka seperti Esther, dia berpuasa karena ada kondisi tertentu. Kondisinya adalah mereka mau dipunahkan oleh seorang bernama Haman. Nah karena itu dia mengajak seluruh orang Yahudi berpuasa selama 3 hari 3 malam. Mencari pertolongan Tuhan. Lalu dia bertindak dengan bertemu dengan Raja Ahasweros pada masa itu. Dan kemudian si raja bermurah hati dan berkata, apa yang kamu minta akan saya berikan. Itu hebatnya ketika orang berpuasa. Berpuasa itu juga adalah satu persiapan untuk memasuki pelayanan. Yesus berpuasa, kemudian setelah puasanya dia mulai masuk dalam pelayanan. Selama 40 hari 40 malam, dia mencari kehendak Tuhan, dia menerima kekuatan dan kuasa dari Allah. Dia menaklukkan iblis dalam puasa itu, dia menerima firman Tuhan lalu dia masuk dalam pelayanan. Yang dilakukan oleh Musa ketika dia menghadapi bangsa Israel, dia butuh hukum, aturan yang bisa mendidik dan mengatur orang Israel. Maka pergilah dia ke atas gunung berpuasa selama 40 hari 40 malam, dia menerima 10 firman itu. Kemudian itulah yang menjadi 10 hukum yang dipegang sampai hari ini. Apa yang dilakukan oleh Daniel juga sama. Dia merendahkan diri, berdoa, meninggalkan secara hidup yang berdosa, menjauhkan dosa daripada hidupnya. Kemudian dia menerima firman Tuhan. Dan firman itu tentang masa depan Israel dan tentang masa depan
hari yang akan datang, apa yang akan Tuhan kerjakan. Itu tujuan dari orang berpuasa. Nah, dalam puasa itu ada salah satu hal yang sangat penting, yaitu melawan berbagai godaan, melawan berbagai pekerjaan iblis yang dikerjakan selama orang berpuasa. Nah, maka dia harus terus membaca firman Tuhan, berdoa, berjaga-jaga di dalam doa selama dia berpuasa. Nah, itu puasanya orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak memiliki waktu tertentu dalam masa tertentu untuk berpuasa. Tetapi dia selalu punya waktu untuk berdoa dan berpuasa. Untuk mencari kehendak Tuhan. Sampai situ, Tuhan berkati.